Imamnya mazhab Syafi'i, ya, pakai kunut. Penelitian Syekh Albani baru nih, Imam Salafi, bahwa kunut itu hadisnya dhaif. Syekh Albani meninggal 1999, jadi sebelum tahun 2000, ya hitung aja Pak ininya hijriahnya. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204. Beliau meneliti hadis kunut, versi beliau ini sahih. Imam Salaf bilang sahih, tapi imam sekarang bilang tidak sahih. Bapak ikut yang mana? Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya. Hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Ingat tuh, hadisnya ada dhaif. Kalau dhaif nggak boleh dipakai. Antum sering dibedain sama kelompok itu nggak? Jenggot kurang panjang, celana kurang jingkrang, kalau subuh kunutan, habis sholat zikiran, keras-keras lagi, tidak benar kan? Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu ajma'in. Apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa makna muhdats? Beda. Bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasa'i dijelaskan, ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Imam kita tadi baca apa? Kunut. Itu mazhabnya apa? Syafi'i. Orang awam berpikir, yang baru belajar agama besoknya akan adu-adu, gak boleh ikut imam mazhab, ikut langsung Rasulullah. Gitu. Kini itu cara orang membrainwash kawan-kawan yang baru belajar keagamaan. Hasilnya kawan-kawan yang sedang jos, sedang semangat ngaji, menentang imam mazhab atau bermazhab. Akhirnya muncullah kini gesekan. Apakah benar kunut subuh itu bid'ah? Ada yang bilang bahwa kunut subuh menurut mazhab Imam Syafi'i adalah sunnah. Dan ketika kita bermakmum dengan imam yang kunut subuh mengangkat tangan, kita ikut mengangkat tangan. Maka jawabannya perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ya bunayya innaha bid'ah. Wahai bunayya, wahai anakku sayang, dia adalah perbuatan bid'ah. Menurut sahabat ini, kunut subuh adalah perbuatan bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya orang yang kunut subuh, ya kita memperbanyak baca pujian kepada Allah. Bisa kita baca Rabbana lakal hamdu terus, kita ulang-ulang sampai 10 kali nggak ada masalah. Bab saat itulah saat memuji kepada Allah. Mereka kunut, biarkan mereka kunut, kita baca pujian kepada Allah, jangan ikut kunutnya dia. Imam kunut, makmum tidak. Niatnya apa? Keluar dari jamaah atau sekedar tidak angkat tangan? Itu beda Pak. Kalau si makmum berniat keluar dari kepemimpinan imam, maka sholatnya dihitung sendiri, tidak dapat pahala jamaah, mufaraqah namanya. Sebab hadisnya sahih, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan imam supaya diikuti, maka wajib mengikuti imam. Imam sujud tilawah, ikut nggak? Padahal hadis sujud tilawah itu ya ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Imam kunut, kita ikut kunut. Imam nggak kunut, kita biasa kunut, tinggalkan kunut, ikuti imam. Ini kan masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah. Kalau bid'ah nggak ada ijtihadiyah, udah bid'ah ya bid'ah. Maka atas dasar itulah Imam Syafi'i melazimkan doa kunut. Ini rahasia doa kunut. Jadi sir doa kunut ada di waqina syarrama qadait. Oh, saya nggak mazhab Syafi'i, nggak apa-apa, kan ada hadisnya, amalin aja. Tengahnya itu yang paling penting ini, waqina syarrama qadait. Jagalah kami dari ketetapan yang buruk. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Apa hukumnya tidak bermazhab? Kita tanya dulu, apa arti mazhab? Mazhab artinya ajaran Nabi yang disederhanakan dan dirapikan, disistematiskan oleh para imam. Muncullah puluhan mazhab, bahkan ratusan mazhab, karena imam-imam mazhab itu tidak semuanya punya murid
yang ilmiah secara penulisan, maka bertahanlah cuma 4. Imam Abu Hanifah Hanafi, Imam Malik Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Mereka punya murid, itu nulis kalam gurunya, kesimpulan-kesimpulan paham gurunya memahami Quran dan Sunnah. Orang awam yang beragama baru hijrah mengira imam mazhab itu membuat agama baru di dalam agama Islam, ya kan? Padahal mazhab itu bukan, tapi kesimpulan imam atau imam merapikan hadis-hadis yang berserakan. Dulu hadis-hadis kan belum dibukukan di masa imam-imam itu, kecuali cuma beberapa. Imam yang nulis buku hadis Imam Abu Hanifah, disimpulkan dari buku beliau, jadilah mazhab Abu Hanifah. Wafat 150 Hijriah. Kini empe balik 42. Ya, Imam Malik nulis kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i kitab Al-Um, disimpulkan oleh beliau, jadilah mazhab. Imam kita tadi baca apa? Kunut. Itu mazhabnya apa? Syafi'i. Orang awam berpikir, yang baru belajar agama besoknya akan adu-adu, gak boleh ikut imam mazhab, ikut langsung Rasulullah. Gitu. Kini itu cara orang membrainwash kawan-kawan yang baru belajar keagamaan. Hasilnya kawan-kawan yang sedang jos, sedang semangat ngaji, menentang imam mazhab atau bermazhab. Akhirnya muncullah kini gesekan. Mungkin di Tanah Data belum kelihatan, Pak. Kalau di Kabupaten 50 Kota, di Payakumbuh, itu gesekannya dahsyat. Itu dari zaman udah mulai. Wah, antum buka rahasia nih, Ustaz. Kalau sudah mulai, harap para umara kita, para ulama kita mulai bekerja sama. Jangan sampai kita kecolongan. Ya. Sejarah Padri itu kan Tanah Data, Agam, 50 Kota. Tapi Padri itu ada macam-macam. Ada Padri yang moderat, ada Padri yang ekstrim. Hati-hati, Pak. Padri yang ekstrim, orang adu ayam, itu sampai adu ayam itu dibakar. Itu dakwahnya ekstrim. Kalau Padri awal yang ada di Cangkiang dulu, Syekh Jalaluddin, itu beliau pelan-pelan. Muridnya pulang, 3 haji pulang dari Makkah, melihat pergerakan Wahabi, terinspirasi. Guru kita tuang kunan tuo kok lambiek, apa istilahnya? Lelet. Lapayah dakwah begitu. Enggak, kapan umat berubah? Akhirnya mereka enggak sabar, main bakar-bakar. Dan itu tertulis dalam sejarah. Jadi jangan dikira sejarah Padri itu aman. Sejarah Padri itu 2 jenis, Pak. Kita bisa buktikan di manuskrip-manuskripnya, di sejarah-sejarah lampaunya. Ya. Ada yang nggak berkaitan dengan bakar-membakar itu, justru dibakar. Imam Banjol, tuanku Imam Banjol Pasaman. Jadi Pasaman, beliau Syekh Mudo. Ya. Nah, nanti kita cerita jaringan-jaringan yang lain itu. Itu jaringan tuh banyak di kepala, keluar lo sadonya habis lo katua. Tapi kalau baca cerita tentang jaringan itu, yang lebih mengerti Adinda Tuanku Mudo Khalis Apriya Putra yang berceritakan. Silakan undang beliau. Ya. Cerita tentang Syekh Abdurrahman Kumango, Syekh Ismail. Nanti dia datangkan, Pak, manuskrip karya ulama itu. Jadi tokoh-tokoh Bapak Ibu itu dulu, 2 imam tadi, itu punya karya. Leh sampai ke orang Simabua, leh sampai ke orang Kumango, leh sampai ke wilayah kita siko. Apa nama tempat kita, Pak Wakil? Malana. Kan dah sampai dong. Nah, itu disimpan kini deh, Adinda Apriya Putra. Manuskripnya, tulisan tangan. Kalau bisa diundang resmi, ya. Beliau ngajar di IAIN Bukit Tinggi. Ya. Taib, Ustaz, apa hukumnya? Apa ini? Cinta. Imam baca tulisannya tulisan heliografi ini. Imam baca apa tuh? Oke. Imam baca kunut terus? Makmum tidak. Apa hukumnya? Ini pertanyaan fikih. Ini seharusnya antum yang jawab nih, Tat. Imam kunut, makmum tidak. Niatnya apa? Keluar dari jamaah atau sekedar tidak angkat tangan? Itu beda, Pak. Kalau si makmum berniat keluar dari kepemimpinan imam, maka sholatnya dihitung sendiri. Tidak dapat pahala jamaah.
mufaraqah namanya. Sebab hadisnya sahih, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan imam supaya diikuti, maka wajib mengikuti imam. Imam sujud tilawah, ikut nggak? Padahal hadis sujud tilawah itu ya ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Imam kunut, kita ikut kunut. Imam nggak kunut, kita biasa kunut, tinggalkan kunut, ikuti imam. Setiap kali ada jamaah berniat mukhalafah, mufaraqah, keluar dari imam, nanti terasa nggak nyaman di masjid. Coba rasain nanti. Ya, nah ini harus kita jaga. Belajar fikih nanti. Kami menghidupkan di Sebarang, di Jakarta sekitar, Tangerang Selatan, ya, Depok. Itu kajian dengan kitab. Kebetulan kampung kita udah kayak dengan kampus, pasti banyak dokter-dokter yang jago baca kitab. Tapi masalahnya kadang ada dokter yang pintar baca kitab tapi tidak bisa berceramah. Banyak yang begitu. Nah itu problemnya. Mulai baca kitab ngantuk orang sedunia. Bismillahirrahmanirrahim. Itu banyak tuh. Buktinya banyak. Kami punya dosen di Jakarta, profesor khutbah. Baru innal hamdalillah. Itu udah tuh. Apa itu khutbah? Kapan selesainya? Aqimis shalah. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Itu baru jago tuh. Ya, Bapak tuh yang ngacok lalu. Lain kalau ahli zikir, kalau meram apa matanya dipejam, kalbunya terbuka. Ya, itu ahli zikir. Baik, itu tentang mazhab. Jadi niatnya apa? Kalau sekedar tidak angkat tangan silakan, tapi tidak boleh berniat keluar dari imam.